Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Ada dalam buku halaman 46 tentang sumber daya alam atau disingkat SDA. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam ini untuk kemanfaatan umat manusia semuanya. Ya, tak lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita belajar ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang Pak jelaskan yang pertama dulu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa dilestarikan kembali. Contohnya, satu, pertanian. Contoh pertanian ada padi, palawija. Palawija itu yang ada di kebun-kebun itu ya, seperti kacang-kacangan, kacang tanah dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, perkebunan, ya, ada kebun karet, kebun kelapa sawit, kebun kopi. Biasanya kebun kopi ada di dataran tinggi, di Semende, di Pagar Alam, gitu kan. Kebun teh. Nah, sekarang kita sedang musim duren, kemudian duku, itu juga termasuk perkebunan. Jadi kalau anak-anak di rumahnya ada duren, ya, mungkin Pak silahkan, Pak tidak menolak. Pak piket di sekolah hari Rabu dan Sabtu, silahkan kirim, nanti kita bisa makan sama-sama dengan Pak Agus yang meeting juga ya. Kita makan durian dan ngopi. 3, peternakan. Peternakan bukan menjadi 3, hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Hewan besar contohnya sapi, kerbau, kuda, termasuk juga onta. Tapi di Indonesia jangan ada onta, kalau di Arab ya. Ini hewan besar. Kemudian hewan kecil. Hewan kecil ini kambing, domba, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah unggas, ayam, itik, angsa. Jadi ayam, itik, angsa ini termasuk unggas, bukan hewan kecil, ya. Paham sampai sini? Oke, terus lanjutkan. Yang keempat, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah perikanan, perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat itu biasanya menggunakan kolam, tambak, waduk, sawah, dan lain sebagainya. Ikan-ikan yang ditambak, yang diternakkan biasanya adalah lele, mujair, nila, dan udang. Kan? Kemudian perikanan laut, ikan yang biasa itu kan di tepi pantai, ikan kerapu, bawal, dan lobster. Ini mahal-mahal semua ya, bawal dan lobster. Cukup mahal harganya ikan bawal itu. Kemudian yang kelima adalah kehutanan. Nah, ini yang paling penting. Kita sering terjadi banjir akhir-akhir ini. Karena apa? Karena hutan ditebang. Untuk apa? Kayunya diambil untuk furniture dan lain sebagainya. Tapi lupa, kita tidak menanam kembali. Jadi di dalam kehutanan ini tempat hidup satwa. Satwanya balik keluar, harimau keluar, makan manusia. Penghasil kayu, sumber mata air. Nah ini yang paling penting, sumber mata air. Ketika hutan ditebang, tidak reboisasi, istilahnya tidak ditanam kembali, maka akan terjadi banjir, tanah longsor seperti akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tangan manusia menebang hutan. Ya, kalau sampai sini ini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertanian, kebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Tapi ingat, walaupun ini dapat diperbarui, kita dalam istilah Islam itu qanaah. Secukupnya saya ambil. Kalau hutan ditebang semuanya dihajar habis, maka anak cucu kita tidak akan merasakan yang namanya kelapa sawit, kopi, teh, dan lain sebagainya. Unggas, hewan semuanya mati. Manusia juga kelaparan kalau ini semua hilang, punah dari muka bumi. Oke? Sekarang yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dilestarikan. Jadi kalau ini habis, selesai, kiamat. Apa saja itu? Ada 9. Yang pertama, batu bara. Batu bara
digunakan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Nah, berasal dari apakah batu bara? Batu bara itu berasalkan dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup pada zaman megalitikum, pada zaman purba. Jadi di Tanjung ini, di Muara Enim ini, batu baranya banyak. Artinya, pada zaman dahulu, jutaan tahun yang lalu, tumbuhan tersebut pernah tumbuh, kemudian dia mengendap di tanah menjadi batu bara. Nah, itu. Di Tanjung Enim ada PTBA, perusahaan tambang batu bara. Nomor 2, minyak bumi. Ya. Minyak bumi ini adalah untuk bahan bakar. Bahan bakar kendaraannya aftur. Aftur ini untuk minyak pesawat terbang. Ya, istilah bensinnya pesawat terbang. Kemudian bensin untuk mobil, solar, pertamax dan lain sebagainya. Banyak. Kemudian yang ketiga adalah emas dan perak. Ini paling penting. Bahan baku pembuatan perhiasan. Kalau di Indonesia, tambang emas paling hebatlah seluruh dunia, paling besar adalah berada di Mimika, di Papua, ya. Tapi sayang, tambang emas di sana, orang-orang Mimika dia tidak pakai emas, bahkan pakai celana saja, pakai kotekan, ya. Tapi tambang emasnya di sana. Nah, itu kan aneh, big ajaib. Nah, mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oke. Yang keempat, besi. Besi ini bahan bakar untuk bukan bahan bakar ya. Bahan pembuat untuk otomotif, perkakas dan mesin. Mesin mobil itu dibuat dari besi. Jendela-jendelanya dari besi. Pokoknya perkakas dan lain sebagainya. Yang kelima, aspal untuk pengerasan jalan. Nah, aspal ini yang kita aspal di jalan-jalan ini itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat dipakai. Hilang aspal, maka kita susah untuk jalan. Ecek-ecek lagi jalan ke tanah merah. 6, bauksit. Bahan dasar pembuatan aluminium. Penting ini, kalau mau masak, panci dan lain sebagainya, wajan itu terbuat dari aluminium. Nah, itu namanya bauksit. Nah, nomor 7, marmer. Bahan bangunan rumah dan gedung, termasuk yang kita injak ini. Itu dari marmer, ya. Marmer untuk membagusi rumah, untuk finishingnya. 8, gas alam. Bahan bakar alternatif. Kalau di Muara ini di perbatasan Lahat dengan Muara Enim itu ada namanya energi geotermal. Itu termasuk bahan bakar alternatif. Itu termasuk gas alam, ya. Energi geotermal itu gas alam. Itu nomor 2 terbesar di Asia. Itu masuk Kabupaten Lahat. Ya, Supreme nama ininya, nama perusahaan. Jadi ada gas alam. Kemudian nomor 9, nikel. Nikel atau nikel. Bahan pelapis besi agar tidak berkarat. Ya, nah itu saja. Pak pikir kalian bisa cari contoh-contohnya. Kalian bisa searching di Google. Kalian memegang HP. Kalian bisa cari di YouTube bagaimana contohnya bentuk batu bara seperti apa, minyak bumi, emas, besi, aspal, bauksit, marmer, gas alam dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian di rumah adalah mencari 5 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kamu tulis di buku tugas 5 contoh apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lebih bagus lagi beserta fotonya, ya. Ya. Kamu print beserta fotonya di situ di buku atau kamu tulis saja, kamu foto nanti. Kirimkan jawabannya ke Pak paling lambat pukul 22. Ingat, ya. Kalau kamu ada tadi kebun duren, jangan lupa durennya dibawa hari Rabu atau Sabtu Pak piket, ya. Ya, Pak tidak meminta-minta. Kalau ada, kalau tidak ada Bapak hanya main-main saja, ya. Namanya juga kita belajar online jarang ketemu, ya. Sekali ketemu ke sekolah bawa duren dong. Pelah lah. Oke, Pak Agus sudah bekal-bekal. Semoga Pak Agus mendapat keberkahan dengan menyunting ini, mendapat pahala di hari ini. Kita akan belajar, kita lanjutkan pada pelajaran yang selanjutnya. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.